materi kelas 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Mita akan melanjutkan materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hak dan kewajibanku dalam bertetangga. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini: pertama, mengetahui hak dan kewajiban dalam bertetangga. Kedua, mengetahui permasalahan dalam teks serta menentukan solusi dalam kalimat saran. Ketiga, menentukan dua bilangan perkalian bila hasil kalinya telah diketahui. Keempat, membuat karya dekoratif dengan unsur bidang. Dan terakhir, memanfaatkan waktu luang sebagai bentuk istirahat. Ciri-ciri makanan sehat, bergizi, dan bersih. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Rasa mengenai menentukan dua bentuk bilangan perkalian apabila hasilnya telah diketahui dan kalimat saran yang ada dalam suatu teks atau percakapan. Nah, kali ini Bu Mita akan melanjutkan materi tema 3 ya. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Siapa ya tetangga itu? Tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Tetangga ada 3 macam. Pertama, tetangga yang memiliki hubungan keluarga. Kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga. Dan ketiga, yang berbeda agama. Tetangga juga merupakan saudara kita. Hidup bertetangga sangatlah menyenangkan. Ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu kita wajib berbuat baik terhadap tetangga. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti apa hak dan kewajiban dalam bertetangga? Ada yang tahu? Kewajiban dalam hidup bertetangga: pertama, mengenal tetangga kita. Kedua, saling membantu ketika mengalami kesulitan. Ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Keempat, menjadi tetangga yang baik. Kelima, bersyukur memiliki tetangga yang baik. Keenam, membuat tetangga merasa nyaman, aman bertetangga dengan kita. Ketujuh, saling berbagi dengan tetangga. Kedelapan, bersilaturahmi dengan tetangga. Sedangkan hak dalam hidup bertetangga: pertama, mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Kedua, mendapatkan rasa aman. Ketiga, berhak dihargai dan dihormati. Keempat, mendapatkan tetangga yang baik. Kelima, berhak dihargai pendapatnya. Keenam, mendapatkan perlakuan yang baik, terhindar dari gangguan tetangga lain, dan mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, ada manfaat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan, mempererat rasa kekeluargaan, dan menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia mengenai kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Contohnya yaitu: sore hari, Ale duduk di taman yang tidak jauh dari rumahnya. Ale melihat badung di taman tersebut. Ale tidak sengaja melihat badung mencoret-coret tembok pagar tanaman. Nah, dalam teks ini terdapat suatu permasalahan, yaitu badung mencoret-coret tembok pagar taman. Sehingga saran yang dapat diberikan kepada badung yaitu sebaiknya badung tidak membuat coretan di tembok. Dan saran selanjutnya yaitu seharusnya badung merawat pagar tanaman. Contoh selanjutnya yaitu kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak tercipta jika warga tidak saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Kalimat penyelesaiannya yaitu: suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tercipta karena adanya sikap saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi.
Contoh selanjutnya, ada suatu permasalahan yaitu Ayah Made terserang demam berdarah. Bagaimana kalimat sarannya? Yang pertama, sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kedua, sebaiknya kita menguras bak penampungan air seminggu sekali. Ketiga, botol-botol bekas hendaknya dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan dua bilangan perkalian yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Contohnya ada titik-titik dikali titik-titik hasilnya 100. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukanlah sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Sehingga 100 dibagi 10 sama dengan 10. Ya, bisa dilihat ya nak ya, 10 kali 10 hasilnya 100. Contoh kedua yaitu bentuk perkalian berapa yang hasilnya 250. Langkah pertama, kita tentukan bilangan pertama yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Dalam hal ini kita ambil contoh bilangan pertamanya yaitu 5. Sehingga untuk langkah kedua yaitu bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. 250 kita bagi dengan 5. Lihat, 250 25 kita bagikan dengan 5, berapa hasilnya? 5. Nah, kemudian itu ada 0 di 250, kita letakkan 0. Jadi hasilnya adalah 50. Selanjutnya, masih ingat kalian tentang gambar dekoratif? Nah, coba amati gambar ini ya. Gambar mana yang paling menarik bagi kalian? Ya, gelas yang motif kedua. Ya. Nah, motif dekoratif atau desain atau pola yang ada dalam karya dekoratif berfungsi untuk menghias permukaan suatu benda. Ya, dalam hal ini dapat menarik perhatian orang yang memakainya atau membelinya. Ya. Nah, di sana ada beberapa contoh gelas ya dengan motif dekoratif tertentu. Pada motif dekoratif tersebut ya, pada gelas itu ada motif garis. Ciri-cirinya tegak, lurus, mendatar dan melengkung. Ada juga bidang yang berbentuk lingkaran atau persegi panjang atau bentuk hati. Sedangkan warna di situ ada warna hijau, orange, kuning, merah, biru, abu-abu, ungu, dan putih ya. Jadi unsur karya seni ini dari garis, dari bidang, dan bisa juga dari warna. Selanjutnya, unsur bidang. Kita pernah belajar ya di materi matematika tentang bidang. Ya, ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, dan ada persegi. Ada juga jajar genjang, trapesium, belang ketupat, hati, segi 5, segi 6, dan elips ya nak ya. Ini ada motif dekoratif bentuk bidang ya nak ya. Langkah awalnya pertama kita bentuk dulu gambar persegi. Kedua, tentukan titik tengah setiap sisi persegi, kemudian hubungkan dengan garis. Ketiga, ulangi hingga terbentuk banyak persegi di dalamnya. Dan terakhir, warnai dengan berbagai warna sesuai kreasi kalian masing-masing. Selanjutnya kita ke materi PJOK. Kegiatan yang biasa dilakukan saat mengisi waktu luang. Kapan waktu luang? Di sekolah, saat liburan sekolah. Nah, bagaimana di saat waktu sekolah? Waktu luang di sekolah contohnya sebelum bel masuk kelas, saat istirahat, saat pulang. Kegiatan apa yang biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang yang dapat membuat tubuh sehat? Ya, biasanya kita saat liburan ini anak ya. Nah, misalnya kegiatan tersebut saat kita bermain bola. Ya, selanjutnya kita juga bisa bermain permainan tradisional. Dan yang terakhir yaitu jalan-jalan ya nak ya.
Selain kita istirahat, ada juga tubuh kita memerlukan makanan bergizi. Gizi yang diperlukan oleh tubuh kita terdapat di dalam makanan. Makanan bergizi adalah makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh sumber energi ya yang termasuk karbohidrat, yaitu nasi, kentang, roti, sagu, gandum, dan lain-lain. Sedangkan protein yaitu membantu pertumbuhan tubuh yang membuat otot kuat, memperbaiki sel tubuh yang rusak. Misalnya susu, ikan, daging, telur, tahu, dan tempe. Pernah ya Kak kalian makan ya nak ya? Nah, selain karbohidrat dan protein juga ada namanya lemak. Nah, sumber energi cadangan dan melarutkan vitamin. Contohnya nak, keju, minyak, mentega, santan kelapa ya nak ya. Intinya yang berbau berminyak-minyak ya nak ya. Nah, selain lemak ada vitamin juga nak. Vitamin ini ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Fungsinya mengatur metabolisme tubuh ya. Sering terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu kita harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran karena mengandung banyak vitamin yang perlu bagi tubuh. Selain karbohidrat, protein, dan vitamin dan lemak, kita juga harus butuh mineral yang berfungsi membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh ya, misalnya air. Nah, selain makan bergizi, kita juga harus istirahat siang. Misalnya nih, Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat merupakan hak setiap orang. Nah, ada banyak cara nih beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur ya. Nah, selain itu juga bisa bersantai, misalnya kita duduk di bawah pohon, atau dengan cara menyegarkan diri dengan cara olahraga seperti senam. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Manfaat istirahat, siapa yang tahu? Ya, manfaat istirahat yang pertama itu adalah tubuh kita menjadi segar. Kedua, tubuh kita menjadi sehat. Ketiga, tidak mudah lelah. Keempat, wajah kita menjadi cerah. Dan yang terakhir yaitu tidak mengantuk. Tetapi jika tidur siang kita tidak boleh lama-lama ya nak ya. Maksimal dalam sehari kita harus tidur selama 8 jam. Karena tidur yang berlebihan itu tidak baik juga bagi kesehatan tubuh kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan atau jelaskan kepada anak-anak. Kita berharap apa yang telah Ibu jelaskan anak-anak dapat memahami materinya. Tetap semangat ya nak ya. Jaga selalu kesehatan karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Oke,